Kalian pecinta bola, khususnya Liga Italia dan Spanyol, pasti tahu kan bahwa beberapa tahun ini pertandingan Coppa Italia dan Coppa Espana diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Pertanyaannya, kenapa sih pertandingannya harus diadakan di Arab Saudi? Kenapa nggak di negaranya saja? Di Italia untuk Coppa Italia dan di Spanyol untuk Coppa Espana? Kalaupun bukan di negaranya, kenapa harus Arab Saudi? Mari kita bahas. Supercoppa Italiana pertama kali digelar di Arab Saudi pada tahun 2018. Sejak saat itu, Arab Saudi menjadi tuan rumah secara reguler. Sedangkan untuk Supercoppa de Espana, kepindahan dimulai pada tahun 2020 dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2029. Kalau ditanya alasan utama, mungkin jawabannya uang. Ya, uang. Arab Saudi menawarkan kontrak besar yang sangat sulit rasanya untuk ditolak. Untuk Supercoppa Italiana, total hadiah mencapai 23 juta euro per edisi. Sementara untuk Supercoppa de Espana, Arab Saudi menggelontorkan 40 juta euro per edisi. Angka yang jauh lebih besar dibandingkan jika digelar di Italia atau Spanyol. Bahkan, format turnamen pun diubah demi menarik lebih banyak penonton dan meningkatkan hak siar. Supercoppa Italiana kini menggunakan format 4 tim. Begitu pula dengan Supercoppa de Espana yang mengundang 2 finalis Copa del Rey dan 2 tim teratas La Liga. Dengan kontrak sebesar itu, siapa saja sih yang diuntungkan? Pertama, Federasi Sepak Bola Italia dan Spanyol jelas mendapat pemasukan besar. Uang ini jelas bisa dipakai untuk mengembangkan liga domestik dan program sepak bola nasional. Kedua, klub peserta pun ikut kecipratan. Di Supercoppa Italiana, juara mendapatkan 8 juta euro. Sementara di Supercoppa de Espana, pemenangnya membawa pulang 6 juta euro. Jauh lebih besar dibandingkan hadiah di negara asal mereka. Di sisi lain, Arab Saudi juga mendapatkan banyak keuntungan. Yang sudah jelas adalah hak siar, tiket pertandingan, dan sampai ke usaha pariwisata. Apalagi mereka akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Ini jadi semacam pemanasan buat Arab Saudi menghadapi turnamen besar. Tapi di balik uang besar itu, pasti ada pihak yang dirugikan. Siapa lagi kalau bukan fans lokal? Biaya perjalanan yang mahal dan sulitnya akses membuat banyak fans lokal merasa terputus dari tim kesayangan mereka. Bahkan, kelompok supporter garis keras atau ultras secara vokal menolak pemindahan ini. Mereka menganggap federasi lebih mementingkan uang dibandingkan loyalitas fans lokal. Kritik juga datang dari legenda sepak bola yang menyayangkan keputusan ini sebagai bentuk komersialisasi berlebihan yang mengorbankan tradisi. Namun, di sisi lain, fans di Arab Saudi dan sekitar Timur Tengah rasanya gembira menyambut ajang ini. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan langsung aksi bintang-bintang Eropa yang selama ini hanya bisa mereka saksikan di layar kaca. Buktinya, kalau kita lihat di stadion, penontonnya bisa penuh. Kemudian, untuk fans internasional, khususnya Asia dan Afrika, jelas lebih nyaman. Karena zona waktu pertandingannya tidak jauh berbeda. Ya, inilah dilema sepak bola modern. Di satu sisi, komersialisasi tak terhindarkan untuk menjaga kelangsungan finansial klub dan liga. Di sisi lain, ada tradisi dan loyalitas fans lokal yang menjadi korban. Dalam era globalisasi sepak bola saat ini, apakah ini sebuah langkah maju atau kemunduran? Bagaimana menurut kalian? Apakah Supercoppa di Arab Saudi adalah langkah maju dalam globalisasi sepak bola? Atau justru bentuk komersialisasi yang mengorbankan tradisi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten bola seru lainnya.